Persiapan skuad Garuda untuk tampil di turnamen berikutnya kini sudah mulai menarik dinantikan. Rencana proses naturalisasi Dean Zandbergen dan juga Luke Vizcarry kini menjadi kabar baik bagi lini depan skuad Garuda. Begini permintaan khusus John Hartman menjelang sang pelatih kembali memimpin skuad Garuda di FIFA. Matchday berikutnya pada bulan Juni ini, drama paspor Gate Dean James belum selesai. Setelah NEC Breda buka opsi banding atas hasil investigasi KNVB yang telah resmi diumumkan, jadi Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. PSSI kini dikabarkan akan segera menaturalisasi sejumlah pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Termasuk dua di antaranya adalah Luke Vizcarry dan juga Dean Zandbergen. Dalam hal ini, PSSI harus gerak cepat, mengingat timnas Indonesia dalam waktu dekat akan melakoni sederet laga internasional, termasuk di FIFA Matchday dan juga FIFA ASEAN Cup. Berdasarkan jadwal, FIFA Matchday akan digelar pada 24 Juni mendatang, dan FIFA ASEAN Cup akan berlangsung pada September sampai Oktobernya. Tidak adanya striker mumpuni yang bisa berduet dengan Ole Romeni sebenarnya sudah menjadi pekerjaan rumah sejak timnas Indonesia masih ditukangi coach Shin Tae-yong serta Patrick Kluivert. Krisis striker atau yang lebih sering disebut sebagai pemain nomor 9 juga menerpa John Hartman di ajang FIFA Series beberapa waktu yang lalu. Ramadan Sananta yang diduetkan dengan Ole Romeni pun disebut tidak mampu menjalankan tugas dengan baik dan terlihat kepayahan untuk mencetak gol, baik saat melawan St. Kitts and Nevis maupun di saat melawan Bulgaria. Inilah yang membuat PSSI berencana menaturalisasi sejumlah pemain keturunan, termasuk untuk mengisi posisi krusial di lini depan. Rencana PSSI tersebut disambut gembira oleh banyak pihak, termasuk pengamat sepak bola nasional yakni Roni Pangemanan. Via kanal YouTube pribadinya, Bung Ropan sapaan akrabnya mengatakan, apa yang diusahakan PSSI merupakan kabar yang menggembirakan. Terlebih yang gencar diberitakan adalah dua penyerang tambahan yakni Luke Vizcarry dan juga Dean Zandbergen. Luke Vizcarry saat ini bermain untuk MacArthur FC di kasta teratas di Liga Australia. Sedangkan Dean Zandbergen adalah bintang klub Liga 2 Belanda yang tengah naik daun yaitu VVV Venlo. Sekarang sudah kencang beredar Luke Vizcarry, pemain muda berusia 20 tahun, bermain di MacArthur FC. Saat ini di kasta tertinggi Australia, dikabarkan makin dekat untuk dinaturalisasi, atau bahkan sudah muncul di proses untuk dinaturalisasi, kata Roni Pangemanan. Walaupun sebenarnya ini belum ada pengumuman secara resmi dari federasi atau PSSI dari ketua umum bahwa Luke Vizcarry sudah pasti dinaturalisasi. Imbuh sang pengamat. Ya, menurut Bung Ropan, rencana naturalisasi terhadap kedua penyerang keturunan itu saat ini sedang berproses. Kita menyambutnya dengan baik kabar ini. Konon kabarnya sedang berproses. Kalau memang ini benar-benar terjadi, maka kita menyambut dengan baik bahwa di lini serang untuk nomor 9 itu sudah terisi, kata Bung Ropan. Ya, berkaca dari dua laga di FIFA Series kemarin, Ole Romeni sejatinya bermain sebagai nomor 10, di mana ia berada di belakang Ramadan Sananta yang diplot sebagai target man atau pemain nomor 9, dan Ole Romeni tampak begitu menikmati perannya. Sebelumnya Ole Romeni yang masuk di sana, walaupun dia sebenarnya sebagai nomor 10, kalau mau lihat penampilan Ole bermain dengan St. Kitts and Nevis atau dengan Bulgaria, dia lebih enjoy bermain di belakang striker, pungkas Bung Ropan. Nah, dalam waktu yang tidak lama lagi, skuad Garuda akan punya tombak andalan sebagai pemburu gol, di mana posisi itu bisa diisi oleh Dean Zandbergen ataupun oleh Luke Vizcarry. Hal itu bergantung keputusan John Hartman selaku juru taktik. Maka, kita perlu memang untuk mendatangkan seorang pemain di lini serang yang berposisi nomor 9. Kemarin saya sudah mengatakan, ada satu pemain lagi, yakni Dean Zandbergen yang sedang gacor bersama VVV Venlo di Liga 2 Belanda. Kalau dia pun dijajaki, dan kemudian ada keseriusan dipanggil, lebih bagus. Kedatangan Luke Vizcarry ini akan menambah tebal lini serang kita, sehingga opsi bagi pelatih kepala untuk menentukan pemain di lini depan itu sangat banyak. Dia bisa mengutak-atik siapa yang dimainkan lebih awal. Seandainya memang cepat berproses dari Luke Vizcarry dan juga dengan Dean Zandbergen, jelas Bung Ropan. Kasus paspor Gate di Liga Belanda
kini masih berlanjut, di mana pemain timnas Indonesia yaitu Dean James kini masih menjadi sorotan setelah sempat dipersoalkan terkait status kelayakan bermainnya. Jaksa independen KNVB pun sebenarnya telah menyelesaikan penyelidikan atas kasus tersebut. Hasilnya, tidak ada sanksi untuk klubnya, dan tidak ada keputusan menggelar ulang pertandingan melawan Enak Breda. Jaksa independen KNVB untuk sepak bola profesional telah menyelesaikan penyelidikan terhadap kelayakan pemain Go Ahead Eagles, Dean James. Diputuskan untuk tidak mengambil tindakan disipliner apapun. KNVB mengumumkan hal ini dalam siaran pers pada Rabu pagi. Jelas dalam siaran pers itu. Ya, keputusan ini sempat dianggap sebagai akhir dari polemik. Namun, situasi berkembang setelah muncul respons dari pihak NAC Breda. Media Belanda melaporkan bahwa NAC Breda belum menerima hasil tersebut sepenuhnya, di mana klub tersebut sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding. Skandal paspor mungkin belum berakhir menyusul putusan jaksa independen untuk sepak bola profesional KNVB yang menyatakan bahwa tidak akan ada tindakan lebih lanjut setelah Go Ahead Eagles menurunkan Dean James. Tulis Voetbal International, NAC Breda sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding, tetapi menunggu untuk melihat apa yang terjadi terlebih dahulu. Imbuh media tersebut. Ya, sebelumnya, Enak Breda melaporkan Dean James karena dianggap tidak memenuhi syarat bermain. Pemain tersebut disebut tidak memiliki izin kerja setelah mengganti kewarganegaraan. Jaksa penuntut telah menetapkan bahwa Dean James tidak memenuhi syarat untuk bermain dalam pertandingan antara Go Ahead dan NAC Breda, tulis klub Brabant di situs resminya. Dewan kompetisi sekarang harus membuat keputusan resmi dalam waktu dekat mengenai pertandingan ulang antara Go Ahead Eagles dan Enak Breda. NAC juga menunggu keputusan ini dan kemudian akan menanggapi lebih lanjut masalah ini. Jelas pernyataan tersebut. Pelatih timnas Indonesia yaitu John Hartman diketahui menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ya, sebelumnya Hartman baru saja memimpin timnas Indonesia untuk ajang FIFA Series di Jakarta. Terdekat, skuad Garuda akan berlaga di FIFA Matchday di bulan Juni mendatang. Dan ini juga persiapan menjelang Piala AFF yang saat ini bernama ASEAN Cup. Menariknya, John Hartman memberikan masukan agar PSSI fokus pada pembinaan pemain usia muda, di mana tim kelompok umur adalah aset penting dan harus dipimpin oleh sosok berpengalaman demi bisa membangun pondasi kuat. John Hartman menyampaikan bahwa timnas kelompok umur harus dipimpin oleh pelatih terbaik. Hal ini tentu menjadi langkah tepat agar timnas Indonesia memiliki regenerasi yang optimal di masa depan. Ia menekankan untuk timnas Indonesia U17 harus mendapatkan perhatian serius. Pelatih terbaik seharusnya ditempatkan di kelompok usia muda, khususnya di level U17 dan U15, kata John Hartman. Ya, selanjutnya, pelatih berusia 50 tahun itu melanjutkan bahwa timnas kelompok umur memiliki tantangan berbeda, di mana pelatih yang bertugas harus bisa menemukan potensi pemain yang nantinya bisa dikembangkan. Hal tersebut tentu membutuhkan analisa yang matang, karena menjadi jembatan untuk promosi ke level selanjutnya. Pelatih terbaik seringkali bekerja dengan pemain yang levelnya paling dasar, dengan potensi yang belum terlihat jelas. Di situ tantangan sebenarnya, terang sang pelatih. Ya, sementara itu, Erick Thohir menyambut usulan ini dengan positif, karena terkait masa depan timnas Indonesia. Menurutnya, hal tersebut sudah disetujui oleh Direktur Teknik PSSI, yakni Alex Wers yang lebih berwenang. Pihaknya tentu akan mendukung penuh langkah ini agar nantinya ada pemain-pemain potensial yang bisa didapatkan. Apalagi Indonesia memiliki kekuatan tersendiri karena timnas Indonesia U17 sempat menembus Piala Dunia U17 di tahun yang lalu. Saat ini, jabatan pelatih sudah diserahkan kepada Kurniawan Dwi Yulianto setelah sebelumnya masih milik Nova Arianto. Menjaga tradisi ke Piala Dunia tentu akan menjadi target utama karena timnas Indonesia ingin selalu konsisten di panggung tertinggi. Minimal menembus Piala Asia. Kami setuju dengan yang kamu ajukan untuk mengembangkan tim usia dini. Saya pikir Alex Wers setuju. Jadi kita akan mendukung penuh programnya. Tutup sang Ketua Umum. Sosok Kevin Dix tampaknya ikut memberikan pujian kepada Donitri Pamungkas dan juga ke Elkan Bagot yang turut dipercaya bermain di laga Timnas Indonesia kontra Saints Kitts and Nevis. Ya, diketahui Elkan Bagot dan Donitri Pamungkas menjadi bagian skuad inti Timnas Indonesia di saat menghadapi Saints Kitts and Nevis, di mana Elkan Bagot baru saja kembali ke Timnas Indonesia setelah sempat absen lama. Sedangkan Donitri Pamungkas sebelumnya masih bermain di level Timnas kelompok umur. Keduanya bisa tampil impresif dan ambil bagian dalam keberhasilan Timnas Indonesia yang meraih kemenangan 4-0 tanpa balas. Dalam hal ini, sosok Kevin Dix pun memberikan pujian kepada kedua pemain tersebut. Saya rasa penampilannya Donitri sangat solid. Tentu saja, ada sedikit tantangan ketika pemain bermain bersama dalam sistem yang baru. Namun saya rasa tujuan kami tercapai, kami ingin menang.
Dan itulah yang terpenting, clean sheet dan berhasil mencetak 4 gol. Saya mendengar bahwa ini adalah kali pertama kita timnas Indonesia meraih kemenangan atas tim CONCACAF, jadi ini adalah sejarah. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.